Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Jumat. Habis Isya saatnya nonton podcast. This is Podcastnya Ibnu Sina ya. Nah sebelum kita mulai berbincang-bincang, ada beberapa pengumuman nih. Kegiatan yang paling deket insya Allah tanggal berapa Pak Tiwan? Kelas 5 pergi ke Taman Safari teh? Tanggal 5. Tanggal berapa? Tanggal 5 September minggu depan. Siswa-siswi kelas 4 sampai 6 akan pergi pengling ke Taman Safari. Wah, ini udah yang paling dinanti-nanti. Kemudian kita juga akan ada family gathering nih 14 Oktober 2023. Jangan lupa ayah bunda segera daftarkan kehadirannya karena kita akan bertemu dengan para orang tua dari PG, TK, SD, SMP dan seluruh guru dari PG sampai SMP. Ada sekitar 100 orang Pak Tiwan, lebih ya. Jadi kita akan di sana seru-seruan bareng. Ada door prize-nya juga, kemarin kita sudah lihat di flyernya banyak door prize-nya. Kemudian ada Ustadz Handi Boni ya. Ayo segera daftarkan, biar kita di list ya siapa aja yang mau hadir. Kemudian nih SD Ibnu Sina hadir di acaranya Baby and Kids Expo di Geraha Manggala Siliwangi nanti tanggal 7 sampai 10 September. Nah, di sana kita ada stand, kemudian nanti kita ada promo juga di sana buat yang daftar on the spot ya. Kita ada potongan harga tentunya dengan promo gelombang ke-1 potongan sebesar 3,5 juta. Udah gitu kalau daftar langsung di sana dapat potongan lagi 500.000. Ayo nanti kunjungi ke Baby and Kids Expo di Geraha Manggala Siliwangi. Nah itu dia tadi pengumuman-pengumuman. Selanjutnya kita mau ngobrol nih sama adik-adik kelas kita. Yang cantik-cantik dan ganteng. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, boleh di tengah aja mic-nya. Nah, gitu ya. Sebelum ngobrol kita kenalan dulu ya. Boleh kenalan dulu dari AA-nya dulu. Boleh lihat ke kamera yang ini. AA dulu ya, boleh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Lail Rafis Rusdi. Muhammad Lail Kasyam Rusdi. Biasa dipanggil Lail. Oh, Lail, dipanggilnya Lail. Lail kelas berapa? Kelas 4 Mataram. Kelas 4 Mataram. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat ya ke kamera. Perkenalkan nama saya Siti Latifah Ramadhani Husni. Biasa dipanggil Latifah. Latifah kelas berapa? Kelas 1 Aceh. Latifah kelas 1 Aceh. Latifah cita-citanya mau jadi apa sih nanti? Dokter. Mau jadi dokter, amin. Kalau Lail? Mau jadi ustadz. Amin. Ya jadi ustadz kayak Pak Tiwan ya. Latifah nih udah 1 bulan sekolah di Ibnu Sina. Kalau kata Latifah di Ibnu Sina kesannya bagaimana perasaannya? Senang. Terus apa lagi? Seru, bisa bermain dengan teman-teman. Yang paling seru di Ibnu Sina apa nih? Pengling. Paling serunya pengling. Nanti kita akan sebentar lagi ya kelas 1 juga pengling. Kalau Lail nih, Lail mah udah 4 tahun ya. Kira-kira kegiatan yang paling seru menurut Lail? Pengling ke Taman Safari. Pengling ke Taman Safari karena nanti ya. Ini pertama kali Lail akan pengling jauh keluar kota ya. Ya. Nah, udah gak bisa tidur dari kemarin. Nah, kalau kata Lail nih selain kegiatan pengling yang paling seru di sekolah ngapain? Renang. Berenang. Kalau Latifah apa? Renang juga. Kalau di sekolah tempat favoritnya di mana nih? Latifah dulu boleh. Di mana nih tempat yang paling Latifah suka? Selain kantin ya. Di koridor sama di lapangan. Di koridor. Kenapa di koridor seru? Gara-gara sering
Sering Sering apa? Sering main? Heeh. Oh, mainnya di koridor. Oh, kalau di lapangan main apa anak kelas perempuan, anak kelas 1? biasanya pas pagi-pagi Biasanya pas pagi-pagi. Kalau Layal di mana nih? Tempat paling seru di Ibnu Sina? di lapangan aja. Di lapangan aja. Kenapa seru di lapangan? Bisa main bola. Oh, main bola. Nih, Bu Anek mau tanya nih, sekarang Layel sama Latifah uminya udah jilid berapa? Udah terjuman. Oh, Layel udah terjemahan. Kalau Latifah? Jilid 5. Wah, Masya Allah, bentar lagi jilid 6 lalu Al-Quran. Wah, Masya Allah, udah hebat dong. Kalau hafalan Qurannya sekarang udah berapa juz, Layel? Udah mau ke 4 juz. Mau ke 4 juz. Kalau Latifah? Mau ke 5 juz. Masya Allah. Oh, lebih banyak Latifah ya? Ya. Kenapa tuh kira-kira? Pertamanya itu kan Leo duluan masuk ke sekolah habis Quran. Ya. Terus kan Leo habis itu Latifah masuk. Habis Latifah masuk, gara-gara Leo males ngajinya, jadi kekejar. Oh, jadi nanti kejar lagi ya sama Layel. Ya, hebat Latifah. Itu teh sejak kapan sih Layel? Kalau Layel ngapalin menghafal Al-Qur'annya sejak kapan kalau Layel? Umur 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun emang udah bisa Quran, udah bisa baca Quran kelas umur 3 tahun? Udah. Oh, enggak dibacain Umi atau Abi gitu? Enggak. Langsung baca sendiri? Iya. Oh, langsung hafalin. Kalau Latifah dari umur berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun juga. Latifah udah bisa baca Quran? Atau dibimbing sama siapa kalau di rumah? Enggak, sendiri bacanya? Wah, Masya Allah. Kalau Latifah nih biasanya caranya kayak gimana kalau ngafalin Quran tuh? Biar Biasanya. nanti Bu Aneng juga, Bu Aneng malu masih juz 30, belum beres lagi juz 30. Kalau Latifah gimana nih biasanya? Jadi satu ayat diulang-ulang terus coba ditutup. Nah, nanti kalau ada yang kelupaan coba dibuka lagi. Apanya Terus yang diulang-ulang. ditutup tuh? Al-Quran. Oh, pertama tuh Latifah baca dulu Quran satu ayat. Terserah mau berapa kali aja. Oh, biasanya berapa kali tuh? Dibaca terus gitu? Biasa 10 kali boleh, 20 boleh. 10 kali sampai 20 kali. Lalu 50 boleh juga. wow, Terserah. 50 kali. Terus Kalau perasaan kayak udah apal, cobain setor gitu. oh, ditutup dulu Qurannya, Setor. terus diinget-inget. Kalau ada yang kayak kelupaan sama kayak kalau ada yang kayak salah gitu, nanti cobain lihat dulu Al-Qur'annya benar apa salahnya. Oh, terus nanti setornya ke siapa? Ke Umi atau Abi. Oh, ke Umi atau Abi. Umi atau Abinya lihat Quran gitu. Oh, kalau Layel gimana Layel cara ngapalinnya? Dibaca satu ayat 5 kali atau 10 kali. Oh, 5 kali atau 10 kali udah langsung hafal. Terus Terus di store sendiri, kalau ada yang lupa dilihat, habis itu kalau udah ingat di-storein ke Umi sama Abi. oh, biasanya jam berapa sih kalau ngapalin? Biasanya Kan kalau siang-siang sekolah yang nih. paling enak itu di waktu subuh. Sewaktu Beres subuh. sholat subuh, Habis sholat subuh, terus beres maghrib sampai isya. beres maghrib sampai isya. Biasanya sehari bisa dapat berapa hal? 1 halaman. Wah, 1 hari 1 halaman. Masya Allah. Kalau Latifah? Atau nggak bisa Kalau 2 Latifah set- waktunya? Biasanya Latifah waktunya ngapain? biasanya subuh, terus Emang bangunnya jam berapa Latifah? jam 3 Jam 3 beneran? Masya ngebangunin Allah. mama, Oh, bantuin apa? ngebangunin Umi. Oh, Uminya dibangunin sama Latifah. Oh, Masya Allah. Lalu subuh-subuh ngapalin? Atau hari jam berapa lagi? Sama setelah maghrib Sama setelah maghrib. Terus? sampai mau ke isya. Biasanya Latifah sehari ngapalinnya berapa ayat? Biasanya pernah 1 halaman, pernah 2,5 halaman. Wah, paling maksimal, paling banyak pernah nih ngapalin sampai berapa? 2 halaman. 2 halaman. Wah, hebat. Siapa sih Latifah ini teh ngapalinnya teh? Ada, aku mah pengen hafal Quran atau memang disuruh sama Umi atau Abi atau memang karena keinginan Latifah?
Biasanya kadang disuruh, kadang keinginan. Oh, kadang keinginan. Targetnya nih mau hafal berapa juz? Mau sama 30 juz. Amin. Lail? Lail, nih, Lail kalau ngapalin tuh disuruh Umi atau Abi atau memang kemauannya Lail? Kemauannya kadang-kadang, biasanya disuruh juga. Oh, pernah nggak sih Lail, aku teh meni males ngapalin atau lagi aku capek, pernah nggak ngerasa Pernah. gitu? Pernah. Nah, biasanya apa sih yang bikin Lail semangat lagi ngapalin? Biasanya ngapalin kalau udah capek biasanya murojaah dulu, diganti suratnya, misalnya ulang-ulang juz 30 dulu. Oh, Juz 1. pindah dulu ke juz yang sudah Lail hafal. Oh. Kalau Latifah gimana nih kalau misalnya lagi bosen atau lagi capek tapi tiba-tiba semangat lagi nih, apa yang bikin Latifah semangat? Biasanya murojaah dulu. Oh, murojaah dulu, terus Murojaah Umi dulu, terus beres itu murojaah juz 1, juz 2, juz 3, juz 30 sudah 9. Nah, itu beresin dulu. Jadi itu teh juz 30, misalnya juz 2 juz sama juz 1 dulu, terus lanjut ngafalin, terus juz 3 lanjut ngafalin lagi, terus juz 30 udah 9. Itu yang bikin jadi naik lagi semangatnya ya. Masya Allah. Terakhir nih, boleh enggak cerita Lail dan Latifah bagaimana caranya supaya istiqomah nih dalam menjaga hafalan Al-Qur'annya biar nanti teman-teman yang lain juga ngikutin nih. Biar tetap semangat menghafal, caranya gimana Latifah? Ada enggak misalnya? Ada enggak Lail? Lail dulu deh, Lail dulu. Biasanya kalau lagi bosen, lagi nggak mau ngafal, biasanya diajak jalan-jalan. Oh, pertama nih tips menjaga hafalannya jalan-jalan biar menaikkan mood gitu. Ya, terus apa lagi? Terus belajar yang lain kayak tematik. Oh, diselingi dulu belajar yang lain, nanti belajar lagi. Terus biar hafalannya tambah kuat biasanya apa? Biasanya diulang-ulang setiap sholat 5 waktu. Tipsnya nih dari Lail biar hafalannya kuat, diulang-ulang terus setiap sholat 5 waktu. Setiap setelah sholat 5 waktu. Itu tipsnya ya. Kalau dari Latifah apa biar hafalannya kuat terus? Biasanya Latifah, apa yang Latifah lakukan? Biasanya diulang juga? Iya. Oh. Diulang setiap beres sholat, ngaji dulu baru boleh yang lain. Terus biasanya ngerjain PR dulu, gara-gara kan biasanya ada PR dari ibu guru. Nah, kalau mau kerjain PR dulu, nah terus lanjut lagi ngaji gitu. Oh, jadi pokoknya mah ngaji itu sebagai hiburannya Latifah. Kalau lagi pusing belajar, ngaji dulu gitu. Wah, jadi hafalannya kuat. Masya Allah, tepuk tangan Bung buat Latifah dan Lail. Nih terakhir sekali lagi, apa sih kenapa teman-teman yang lain harus sekolah di Ibnu Sina? Nih kata Lail, karena di Ibnu Sina ada apa? Biar jadi semangat ngaji. Oh, di Ibnu Sina mah karena ada Umi ya. Iya. Terus apalagi di Ibnu Sina ada apa lagi? Ada enggak? Enggak. Kenapa seru? Ada pengling ya? Iya, ada pengling. Terus pergi jalan-jalan. Sama teman-teman. Mainnya seru. Belajar juga sambil bermain ya. Kalau kata Latifah apa nih? Kenapa teman-teman yang lain harus sekolah di Ibnu Sina? Biar seru. Seru, sekolahnya seru di Ibnu Sina. Terus? Apalagi? Biar ada apa di Ibnu Sina? Ada kegiatan yang seru. Kegiatannya seru-seru, perpustakaannya juga seru ya. Sering ke perpustakaan nggak Latifah? Sering. Biasanya baca buku apa di sana? Biasanya cerita baca buku
Banyak ya? Boleh dipinjam juga ya ke rumah. Oke. Terima kasih ya Lail dan Latifah sudah berbagi ceritanya tentang menghafal Quran. Semoga hafalannya bertambah terus dan istiqomah dan bisa menjaga hafalannya. Amin. Terima kasih ya Lail dan Latifah. Boleh dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi seru banget ya ngobrol sama Lail dan Latifah. Kita jadi belajar banyak menghafal Quran. Ternyata Latifah sekecil itu udah lebih dari 3 juz. Lail juga udah lebih dari 3 juz. Jadi Masya Allah sekali bagaimana di rumahnya belajarnya ya. Nah, kita akan ngobrol sama Mamah Lail dan Latifah. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh agak dekat Bun. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh, kita kenalan dulu namanya boleh? Boleh ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Madani, orang tua dari Siti Latifah Ramadhani Husni dan Muhammad Lail Kasah Husni. Mama nih kesibukannya sehari-hari apa nih selain mengurus Lail dan Latifah nih? Kesibukan mah ibu rumah tangga. Cuman di rumah tuh punya konter. Konter pulsa. Iya. Jadi kita punya alhamdulillah dulu 4, cuman karena corona ya mungkin. Iya. Rezeki sekarang ya alhamdulillah 2 tapi udah punya kita. Alhamdulillah. Semoga nanti bertambah lagi ya Bun ya. Nanti kedepannya lebih. Konternya daerah mana biar sekalian promosi Bun? Sekarang konter di daerah Pasar Puyuh. Dari mana tuh? Jalan Titimplik nomor 18 daerah Coblong. Daerah Coblong. Di belakang Telkom Japati. Iya nih boleh ayah bunda yang butuh pulsa dan spare part lainnya mungkin ya Bun ya. Aksesoris handphone semua ada di sana. Baik Bunda, wah Masya Allah sibuk juga. Bun, selain Lail dan Latifah ada yang bersekolah di Ibnu Sina juga sebelumnya? Sebelumnya ada. Ada siapa Bun? Lail dia 3 bersaudara. Betul. Yang pertama Hanif. Muhammad Hanif ya. Yang kedua Muhammad Lail Kasah Husni. Yang ketiga Siti Latifah Ramadhani Husni. Berarti 3-tiganya bersekolah di Ibnu Sina ya Bun? Wah, Masya Allah. Ini pelanggan tetap. Bun, apa sih yang bikin Bunda setelah pertama Hanif lalu Lail masuk lagi Ibnu Sina, adiknya juga masuk Ibnu Sina, apa sih alasan Bunda memilih Ibnu Sina? Dulu awalnya sih sebenarnya waktu Hanif kita TK-nya di cuman waktu itu pernah sepupu Hanif di Ibnu Sina karena dia tinggal daerah sini. Lantas kita bawa Hanif main ke sini gitu. Hanif nanti SD mau di mana? Terserah mama. Kalau Hanif tuh ngikut, terserah mama. Ya udah kita bawa ke sini. Oh udah di sini aja, senang ada teteh Neng katanya. Habis itu alhamdulillah ini betah di sini, ini di Ibnu Sina. Pas adik-adiknya ngelihat Hanif kayak gitu ya pada sana udah nanti Lail pengen di Ibnu Sina katanya. Lail sebelum masuk udah pengen ke Ibnu Sina. Udah karena lihat kakaknya mungkin ya. Udah langsung pengen Ibnu Sina. Latifah juga masih kecil udah wah Latifah nanti juga pengen Ibnu Sina barengan udah aneh gitu. Kita mah kan ngikut. Awalnya sih mikir, udah di Ibnu Sina, Hanif, Lail Latifah mau di mana ya? Kan kita mikir dulu kan sama orang tua. Cuman karena anak-anak dia yang udah minta, ya udah kita ngikutin, dia senang gitu. Alhamdulillah. Kita ngikutin arahan anak-anak dia senang, ya udah gitu. Karena kalau dilihat Hanif ya di sini, alhamdulillah gitu ya. Sekarang udah kelas 3 di. Masya Allah ya. Cuman ya. Hanif karena TK-nya TK di luar Ibnu Sina ya mungkin uminya rada lama. Tapi alhamdulillah kita waktu itu pengen sih anak-anak nih dekat sama Al-Quran gimana sih gitu Cuma alhamdulillah kita diizinin sama Allah pergi ke Tanah Suci 2018 haji. Kita minta doa ke Allah, ya Allah berikan kita untuk didik anak-anak yang tepat gitu.
biar dekat sama Al-Quran. Alhamdulillah. Selain alhamdulillah ya Bun ya, maksudnya alasan Bunda memasukkan anak-anaknya, ketiga anaknya ke Ibnu Sina selain karena kenyamanan anak-anaknya, ada alasan lain nggak Bun? Misalnya apakah dari metodenya atau dari fasilitas atau dari apa misalnya? Yang pertama mungkin fasilitas memang beda ya dari yang lain kalau saya cobain, terus sama pergaulan wali murid atau apa gitu ya, kita rasakan sendiri gitu. Terus sekolahnya ini nyambung karena Lail kan, karena kita udah masukin mereka ke Hafiz Quran 2019 Lail, pelajaran di sana nyambung sama Umi di sini, walaupun di sana dia nggak pakai metode Umi gitu. Di sana kan dia pakai berbagai metode akhirnya ya belajarnya. Nah, karena di sana udah bagus dari 2019 mau masuk SD kan bingung kalau sekolahnya nggak nyambung, kasihan hafalannya gitu. Tapi alhamdulillah karena dia udah senang pas lihat nyambung ya alhamdulillah karena mungkin di sini kita pakai metode Umi ya Bu ya, jadi alhamdulillah nyambung dengan apa yang Ibu targetkan. Tadi saya lihat juga ngobrol sama Lail dan Latifah, sangat semangat ya Bu ya, menghafal bangun subuh, kemudian langsung menghafal, setelah itu maghrib sampai isya juga menghafal. Nah itu mulai dari kapan sih anak-anak Ibu kenalkan tentang Al-Quran itu? Ya sebenarnya kita kenalkan pas hamil gitu ya. Setelah lahir sama kita tetap sering ada murotal di rumah. Setelah mereka mulai sekolah ya murotal tetap ada, cuman kita disiplin gitu. Disiplin di rumah. Kalau maghrib sampai isya tuh nggak boleh megang apa-apa. Harus ngaji dulu. Kalau pada malas nanti berarti molor, ngajinya belum boleh megang buku pelajaran sebelum ngaji, target ngajinya beres. Karena kita punya target setiap waktu sholat tuh ada hafalan, ada tilawah, ada murojaah. Nah, setiap 5 waktu sholat. Gitu. Nah itu disiplin. Kalau nggak disiplin ya udah bisa jadi Lail kena sanksi telat datang ke sekolah. Akhirnya dia ya jadi motivasi. Gitu. Kalau tugas dari mamanya belum beres, ya belum bisa ngerjain yang lain. Kalau boleh tahu nih Bun, cara Ibu mendidik anak dalam menghafal Quran tuh gimana sih tipsnya nih buat karena saya juga pemula nih Bu, ingin juga nih kelak nih Kakang bisa hafal berapa juz gitu nih tipsnya. Kalau saya pertama kan lihat karena di Hafiz Quran, lihat gurunya ngajarin di sana. Memang dari awal yang jelas kita konsisten murojaahnya. Terus yang pertama tuh diulang-ulang. Memang harus diulang-ulang belajarnya. Misalnya di sekolah kita harus nyambung sama sekolah sama di rumah. Tadi di sekolah bacanya apa, terus di rumah kita ulang lagi. Nah, minimal untuk yang besoknya kita persiapkan di rumah misalnya 1 ayat. Nah, kalau enggak biasanya Latifah tuh sekarang halaman berapa Latifah? Halaman 12. Berarti minimal 2 halaman harus ditilawah setiap waktu sholat. 2 halaman ke depannya? Harus ditilawah setiap sholat. Nah, baca sendiri karena alhamdulillah kan mereka udah bisa tilawah sendiri. Masya Allah. Gitu. Dari umur 3 tahun mang kita puasa juga Latifah 2 tahun 9 bulan udah full. Masya Allah. Lail 3 tahun, Hanif juga udah 3 tahun. Makanya kita latih karena dia sanggup ya. Murajaahnya kita kasih catatan gitu. Nah terus diulang-ulang, terus nanti tes sama saya atau sama adiknya gitu. Konsisten ya. Harus konsisten. Mama terus, papahnya itu juga harus ikut. Yang kedua kita orang tua harus korban gitu ya. Sama kita di rumah nggak punya HP, nggak punya TV. Nah itu mulai 2018 kita udah stop TV sama HP. Kecuali kalau anak-anak mau nonton HP ya pelajaran di sekolah misalnya tentang Nabi, tentang apa gitu. Itu kita dampingi, nggak boleh lihat sendiri. Nggak boleh di kamar nih ngumpet sendiri nonton, nggak boleh. Ya. Kalau belajar sama lihat HP di ruangan tengah. Di kamar cuma untuk tidur aja. Tidak ada kegiatan apa-apa di kamar selain untuk tidur. Kecuali ya. Sebelum tidur tuh kita murojaah dulu, baca anak yang ini gitu. Masya Allah ya. Hebat ini ayah bundanya nih yang Masya Allah gitu ya. Nah biasanya mungkin kan namanya anak-anak ya Bun ya, ada ada bosen ya, ada capeknya nih. Biasanya bunda atau mama papanya tuh apa yang dilakukan biar anak-anak naik lagi nih moodnya. Tadi kata lain aku mah diajakin jalan-jalan. Ya kita lihat dia kalau kayaknya ini enggak ya
pengen makan ya beliin dulu, mau main ya kelilingin dulu, dia bawa kemana dulu. Gitu ya. Malah yang jelas targetnya harus beresin gitu. Biasanya di targetnya berapa ayat nih sama Bunda, ditarget nggak sih? Kalau dulu sih awal-awal mulai hafalan mah misalnya Anas kalah sedikit ya udah 1 ini. Kalau sekarang alhamdulillah kan Lail juz 30 udah, 29 1 sama 2 udah. Sekarang juz 3. Sama Latifah juga lagi berlomba juz 3. Alhamdulillah 4 juz dua-duanya udah gitu. Udah, Karena udah besar sekarang ya kita minimal 1 halaman, maksimal 5 halaman. Maksimal 5. Itu mama papanya ikut ngapalin juga enggak tuh? Kalau kita ya baru lihat Al-Qur'an karena ya namanya sama ya. Kadang dia sampai bosan, "Mah, cobain mama sendiri." Oh gitu. Ya, kalau mama masih tugasnya ini, saya ceritain pengalaman mama kayak gini dulu. Alhamdulillah bersyukur sekarang Lail harus siap kayak yang ini. Kalau mama dulu kan belajarnya sama Lail sama Latifah gitu. Iya. Alhamdulillah ya di rumah dia juga ngajarin ibu-ibu tetangga. Wah, Masya Allah ya. Oh gitu, suka ikutannya. Nah, kita adain di rumah Bu, abis maghrib. Nah, ibu-ibu tetangga kan ada yang nggak bisa ngaji tuh. Iya. Alhamdulillah pada mau datang ke rumah habis maghrib. Yang gurunya Latifah sama Lail. Masya Allah, udah jadi. Sampai kita dites, di absen satu. Ini dikasih nilai di tes, dia ngerajaah dulu kan. Iya. Dia baca, kita baca. Habis itu dites satu-satu, nanti udah beres. Namanya kan di sekolahnya ada level 1. Iya. Ini dia udah ngajarin level 1. Ibu-ibu kalau mau naik level 2, Lail sama Latifah tes dulu. Ibu-ibunya sampai grogi. Ya alhamdulillah dikasih nilai, kita ada absen ibu-ibunya. Wah, Masya Allah. Ini memang selain anak-anaknya memang semangat menghafal, butuh perjuangan perjuangan juga dari orang tuanya ya Bu ya. Ini Masya Allah nih mama papahnya juga maksudnya berjuang banget nih biar Lail, Latifah dan Hanif juga konsisten menghafal Al-Quran. Terakhir nih Bun, kesan pesannya Bunda nih, kesannya selama menyekolahkan anak-anak di Ibnu Sina, kesannya bagaimana terhadap guru boleh, terhadap apa gitu, fasilitas dan lain boleh. Bella kesannya apa ya, senang gitu ya kalau di Ibnu Sina, senang, anak-anak juga pada semangat. Setiap di rumah dia pasti cerita, oh tadi makan ini, terus cerita ini ya udah senang nggak senang ya kita tinggal support gitu aja. Makanya kita anak-anak senang ya kita ikut senang, dan nyamain gimana di sekolah ya di rumah kita samain gitu ya, alhamdulillah ya, karena terbantu juga di informasi dari Bukom, terus kemudian dari WA group ya Bu ya. Jadi maksudnya informasi itu kita antara orang tua dan guru sangat mudah ya Bu ya. Tidak mengalami kesulitan kan Bun berkomunikasi? Alhamdulillah selama udah 3 anak sini nggak ada masalah. Alhamdulillah. Malah pada senang lihat Latifah sekarang yang lebih ini ya, pada senang gitu, udah kepancing sama Lail lagi. Namanya Lail kan namanya lagi kelas 3 kelas 4. Lagi ramainya ya. Lagi ini, Terakhir Bun, sekali lagi terakhir dari terus ya dari tadi. Kenapa mama papa yang lainnya harus menyekolahkan anak-anaknya di Ibnu Sina nih? Ya kalau menurut saya mah enak ya kalau di Ibnu Sina, dari pergaulan wali murid nggak terlalu ini ya, nggak harus inilah gitu ya. Kadang kan wali murid banyak macamnya kalau di sekolah lain. Terus kalau guru-guru ya enak, ada apa-apa tuh komunikasi sama guru enak gitu. Anak-anak kan pada senang gitu, mungkin full day dia bisa belajar, bisa main, bisa ini gitu. Ya kalau menurut saya mah ya enak di Ibnu Sina. Saya nggak mau nyari ya sekolah lain lagi. Sampai gak mau nyari sekolah lain, tetap walaupun nanti insya Allah Latifah punya adik lagi, insya Allah Ibnu Sina lagi ya Bu. Amin, insya Allah. Iya Bunda, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara This Is Podcast. Semoga menginspirasi ayah bunda lainnya atau sobat smart semuanya, agar anandanya juga bisa atau semangat menghafal Al-Quran ya. Amin. Nah tadi kata Bunda, ayo daftarkan anak-anaknya sekolah di Ibnu Sina, karena kita sudah mulai PSB ya Bu Widya. Kita sudah mulai penerimaan siswa baru. Kita sudah gelombang 1 ya, masuk gelombang 1 ada potongan 3,5 juta, besar banget. Nah apalagi kalau misalnya nanti daftarnya on the spot di acara Baby and aku salah nih saya ngomongnya, di Baby and Kid Expo nanti ya tanggal 7 sampai 10 September di Geraha Manggala Siliwangi.
daftarkan segera. Nanti ada potongan tambahan kalau daftar di sana, potongan tambahan selain gelombang 1 tambahan lagi 500.000. Terima kasih sudah menyimak hari ini ya. Boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya tentang misalnya aduh kayaknya pengen mengangkat tema apa nih, boleh, atau Bu Aneng saya orang tua ini pengen dong di podcast juga ya Bun ya. Ya boleh banget kesini, silakan daftar atau hubungi adminnya di Instagram ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.